Silakan sedikit Bang Ngabalin ya. Ada istilah sejarah Islam. Jadi saya bilang sama Rai jangan lupa bahwa Umar bin Khattab itu memecat Khalid bin Walid di tengah-tengah keberhasilannya dalam usia yang muda. Cara ini harus dipakai. Jadi untuk IKN ini seperti apa Bang Ngabalin? Tunggu, peristiwa pemberhentian atau pengunduran diri Mas Bambang dan Doni tidak lebih dahsyat dari pemecatan Khalid bin Walid yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kalau ini kita jadikan sebagai pelajaran. Juru bicara Istana Kepresidenan, Ali Mokhtar Ngabalin, membandingkan peristiwa dipecatnya Ketua Otorita IKN dengan peristiwa dipecatnya Khalid bin Walid oleh Umar bin Khattab. Hal itu terjadi saat Ali Mokhtar Ngabalin berdebat dengan pengamat politik Rerangkuti. Awalnya, Rerangkuti mempertanyakan dipecatnya Ketua Otorita IKN. Padahal kerja-kerja Ketua Otorita IKN dianggap berhasil. Hal itu yang menimbulkan pertanyaan publik dan juga dirinya. Apa alasan dipecatnya Ketua Otorita IKN? Silakan. Saya tidak mengerti logika yang dibangun oleh baik Pak Irwan maupun Bung Mokhtar ya. Saya mengatakan begini, kalau orang yang sukses melaksanakan pekerjaan, nggak mungkin pengunduran dirinya itu diterima oleh pimpinannya. Itu maksud saya gitu. Dan kalau ada orang yang sukses melaksanakan pekerjaan, apa alasan dia mundur? Kalau Anda sukses melaksanakan satu pekerjaan, lalu Anda mundur, kira-kira pimpinan Anda mau terima apa enggak? Untuk satu tugas yang, untuk satu alasan yang kita nggak tahu. Gitu. Apa yang dilakukan dengan Pak Basuki jadi PLT kan sudah bagus. Kan masalahnya di situ sudah kita mampu identifikasi semua kok. Nggak ada yang masalah terlalu serius sekarang. Kalau tapi sebaiknya Pak Basuki akan tetap jadi pengganti untuk Pak Basuki tetap jadi kepala UIKN-nya apa nanti? Dia PLT aja sambil nanti cari ya. Berarti lebih baiknya gimana Pak? Kriteria waktunya periode Pak Jokowi atau nanti setelah Pak Prabowo aja yang milih kepala diri? Tahu tanya dua presiden Pak, itu aja. kepala otorita IKN yang Bapak bilang tidak becus ataupun tidak bisa mengambil keputusan Pak terkait permasalahan lahan Pak. Itu kelanjutannya seperti apa Pak? Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan respon keras soal heboh mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari kursi kepemimpinan Badan Otorita IKN. Luhut mengaku kesal dengan kejadian ini. Menurutnya ada masalah kepemimpinan di balik mundurnya Bambang dan Doni. Padahal menurutnya Otorita IKN adalah organisasi yang sangat kuat. Pasalnya, semua aturan pendukung sudah ada. Semua keputusan dan kebijakan bisa dilakukan dengan mudah. Namun, Luhut melihat Bambang dan Doni terlihat tidak berani ambil keputusan. Hal inilah yang membuatnya merasa kesal. Kalau Pak Jokowi juga bilang ini tidak ada masalah, kemudian juga investasi tetap ya kalau ada masalah, persoalan dong. Pasti ngomongnya tidak ada masalah. Nggak mungkin, oh ini ada masalah begini, nggak mungkin lah. Ini soal legacy. Termasuk juga belum dengan penandatanganan perpindahan ibu kota itu termasuk masalah atau? Iya pasti akan ada masalah. Misalnya mau ditempati oleh menteri dan sebagainya mulai bulan Juli ini dan seterusnya. Memangnya kedutaan besar mau pindah? Enggak lah. Di Malaysia juga kedutaan besarnya nggak pindah, tetap di Kuala Lumpur gitu. Dan masih banyak sekali persoalan-persoalan yang harus dibahas perlahan, dilakukan pembangunan jalan terus. Tapi tidak bisa buru-buru seperti sekarang kita pindah rumah aja perlu waktu setahun lebih. Masa pindah ibu kota bisa 2 tahun didudukin, ditempatin begitu kan? Ketika dikonfirmasi langsung, Luhut pun mengungkapkan ada masalah pembebasan lahan yang seharusnya bisa selesai, namun belum juga terlaksana. Padahal, ia selaku Ketua Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi telah memimpin rapat soal pembebasan lahan di IKN. Namun menurut Luhut, keputusan rapat itu hanya tinggal eksekusi, tapi tidak dijalankan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN saat itu. Pasca mundurnya Bambang sebagai Kepala Badan Otorita, pemerintah menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimulyono sebagai pelaksana tugas Kepala Badan Otorita. Di sisi lain, posisi Wakil Kepala Badan ditunjuk Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai PLT. Uangnya kan nggak jelas memang. Contoh, pertahanan, TNI AL, TNI AU, dan sebagainya itu belum ada anggarannya. Tapi Pak Luhut bilang nggak ada yang masalah kok. Ya Pak Luhut kan selalu bilang begitu, nggak heran lah. Gitu. Yang penting sekarang buka-bukaan saja. Di mana masalahnya? Menurut saya ada masalah pembiayaan di situ, ada masalah pembebasan tanah di situ. Karena saya jumpa dengan ahli waris dari Kesultanan yang mengatakan bahwa tanah mereka di Serobot dipaksa pindah, itu tanah kita secara ulayat, secara adat itu tanah dia, ada buktinya dari pemerintah Hindia Belanda dan sebagainya. Jadi tanah itu belum beres. Waktu itu kan mau diusir tuh
di kilometer berapa itu mau diusir karena 7 kepala keluarga atau bagaimana, lupa saya. Itu kan rame, saya bilang nggak bisa begitu. Kalau usir-usir gitu tuh model developer kan, waktu itu wakil ketuanya dari developer, itu nggak bisa begitu, harus pakai cara-cara birokrasi yang biasa dilakukan oleh PUPR. Masalah lahan di IKN pun menjadi pekerjaan rumah bagi Basuki. Hal itu diakui sendiri oleh Basuki. Salah satunya adalah soal penanganan dampak sosial kemasyarakatan di IKN untuk pembebasan lahan bermasalah seluas 2086 hektar. Lahan tersebut bermasalah dengan penduduk lokal di IKN. Ia buka-bukaan, ada potensi juga otorita IKN akan memindahkan proyek dari tanah yang bermasalah dengan warga. Meski begitu, penyelesaian masalah tetap menjadi prioritas agar proyek bisa dibangun di tanah yang bermasalah tersebut. Basuki mengatakan, arahan Presiden Jokowi mengutamakan kepentingan masyarakat. Bila masyarakat menerima tanahnya digunakan, maka akan direlokasi dan diberikan ganti rugi. Bila tidak ada kesepakatan, bisa jadi otorita IKN mengalihkan lokasi pembangunannya. Nah, ini yang semua serba gelap di situ. Jadi bangun. Presiden kan maunya cepat, nanti upacara. Akhirnya upacara separuh-separuh, kan costly itu. Nah, jadi maksud saya janganlah cepat-cepat gitu. Satu-satu, karena tanahnya kan juga tanah di Kalimantan itu spesifik, dia sangat lembek, tanah lempung gitu. Dan itu berbahaya untuk konstruksi. Saya atas saran dari beberapa ahli konstruksi yang kita diskusikan, itu nggak bisa main tanam-tanam gitu. Katanya sudah pakai teknologi, ya oke, tapi ini kan alam. Contoh ada bandara yang amblas 1 meter, itu urukan. Nah, itu harus ditata dengan baik alam ini, jangan buru-buru gitu. Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara menjadi sorotan media dunia. Berbagai kesulitan di balik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan. Bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan. Bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru. Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru. Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan. Atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana. Masih kalau dari yang saya dapat bukan mundur tapi dimundurkan. Tapi anyway, pemerintah yang tahulah urusan ini. Tapi dari awal kan saya selalu bilang, IKN itu jangan pakai modelnya Pak Jokowi, cepat. Yang ada nanti malah repot gitu ya. Terbukti banyak infrastruktur yang dibangun rusak sebelum saatnya dan untuk biaya perbaikannya mahal. Saya khawatir IKN akan seperti itu. Jadi kalau diduga-duganya mengundurkan diri berbarengan nih ya, wakilnya dulu baru ketuanya mundur ini karena nggak kuat dengan beban kerja. Iya, kalau dia diberhentikan, kalau dia mundur, kalau dia diberhentikan kan beda lagi. Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan. Pembangunan Nusantara diperkirakan menelan biaya sekitar 35 miliar US dollar. Namun pemerintah hanya berkomitmen untuk menginvestasikan 20% dari dana yang dibutuhkan. Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan akan berasal dari investor asing. Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut. Dan hal ini semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN. Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing, kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut, bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan. Investor sih nggak akan datang meskipun tidak diberhentikan, karena ini masih brownfield istilah saya, karena itu tanah semua ya dari awal. Jadi nggak ada investor akan datang, dia akan datang ketika sudah siap infrastrukturnya. Dan tugas infrastruktur itu yang bangun pemerintah, nggak mungkin swasta harus bangun. Kembalinya dari mana? Misalnya suruh bangun hotel, emang ada berapa orang akan datang ke IKN? Bangun rumah sakit, emang ada berapa orang? Bangun sekolah. Jadi semua itu disiapkan oleh pemerintah dengan APBN. Itu saja. Kalau mengharapkan investor menyiapkan itu, nggak akan datang. Mana ada investor gila mau bangun gitu. Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDB, namun turun menjadi 1,9% PDB tahun lalu. Sementara itu, Presiden Jokowi menyebut sampai saat ini belum ada realisasi investasi asing di ibu kota negara. Namun ramainya investor dalam negeri diharapkan bisa mendorong penanaman modal dari luar negeri di IKN. Sampai saat ini belum ada, tapi ia yakin bahwa setelah investor dalam negeri bergerak, semakin banyak
Artinya setiap bulannya investor luar akan segera masuk. Sektor prioritas yang bakal diberikan kepada investor asing mulai dari pendidikan, kesehatan, juga teknologi. Jokowi juga menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik. Diperkirakan di atas 5%, juga inflasi yang terjaga di angka 2% sampai 3%. Paling penting menjaga stabilitas politiknya baik-baik. Itu terus-menerus disampaikan. Di sana kan mahal, pulang ke Jawa atau pulang kemana dibiayai negara apa enggak? Kalau dia tidak ada keluarganya kan urusan biologis juga akan bermasalah. Ini saya belum pernah lihat studi antropologi yang dibuat oleh OIKN. Karena begitu kita tahu studi antropologi kalau ada, katanya sih ada, kita bisa membuat mitigasinya. Kalau sekarang kan nggak ada, saya belum lihat gitu. Saya udah tanya berkali-kali itu.